Muhammad Zaka Rofi'i NIM 80 2019 251. Kita akan membahas tentang psikologi sosial cinta dan ketertarikan. Yang pertama, abstrak. Cinta adalah emosi universal yang telah menjadi dasar pernikahan dan keluarga bagi banyak masyarakat. Dan hal ini terus dieksplorasi oleh para peneliti sehingga menambah pengetahuan lebih jauh yang sifatnya kompleks tentang cinta. Nah, survei Dr. Naumann pada tahun 2001 dalam bukunya Love at First Sight berfungsi sebagai mode yang digunakan dalam penelitian ini. Sebanyak 206 mahasiswa di Universitas Midwestern disurvei dengan cara sebuah email dikirimkan oleh profesor ke setiap kelas dengan masing-masing 10 orang untuk berpartisipasi. Siswa setidaknya berusia 18 tahun dan diminta untuk mengidentifikasi karakteristik apa yang menarik mereka kepada pasangannya. Cinta dan ketertarikan tampaknya merupakan emosi yang universal. Misalnya saja di Eropa, cinta yang romantis telah menjadi norma sejak abad ke-18. Tetapi cinta yang bertumbuh terus meningkat dalam masyarakat Barat. Cinta romantis mengacu pada apa yang melanggengkan stereotip gender dari ayah yang mencari nafkah dan ibu yang berperan sebagai ibu rumah tangga. Ini tetap bertahan sepanjang hubungan. Itu adalah cinta yang seharusnya bertahan dalam waktu. Di sisi lain, ada cinta persatuan yang lebih fleksibel dengan peran dimainkan individu. Dan itu menekankan hubungan di mana pertumbuhan setiap orang itu penting. Proses dua individu yang terhubung dengan cara bermakna sangat menarik. Cinta di dunia barat dipandang sebagai ikatan dasar antar keluarga. Sebuah ideologi yang umum bagi masyarakat barat adalah love at first sight. Namun orang yang memiliki pendidikan lebih tinggi cenderung tidak percaya akan hal tersebut. Untuk membentuk suatu hubungan harus ada beberapa jenis daya tarik, baik secara fisik maupun kepribadian. Daya tarik awal kepada calon pasangan sangat terkait dengan daya tarik fisik. Banyak peneliti telah menemukan sifat fisik ini menjadi penentu utama dalam proses kencan dan hubungan. Bahkan setiap tahap awal kehidupan, bayi menunjukkan preferensi untuk wajah yang menarik. Smith pada tahun 1985 mendemonstrasikan hasil yang sama dengan menunjukkan bahwa perlakuan istimewa ditunjukkan pada teman-teman prasekolah yang paling cantik. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Rizal Satrihidayat, NIM saya 80 2019 263. Dalam presentasi kali ini saya akan melanjutkan materi jurnal pada bagian abstrak. Dan saya akan melanjutkan materi abstrak meneruskan dari saudara Zaka. Nah, saya akan mencontohkan dari teori yang dikemukakan oleh Risser and Denner beserta Smith pada 1985. Sebagai contoh, monitor diri tinggi akan sangat percaya diri tentang penampilan mereka diri sendiri dan akan berusaha tampil terbaik setiap saat. Nah, sedangkan monitor diri rendah biasanya tidak terlalu peduli. Nah, mungkin orang yang memiliki monitor diri tinggi itu dia akan berusaha untuk show off terhadap penampilan mereka diri sendiri, dan dia berusaha mempresentasikan dengan penampilan yang dia bawakan akan tampak sangat terbaik pada hari itu juga. Sedangkan orang yang memiliki monitor diri rendah biasanya dia tidak terlalu peduli terhadap yang namanya penampilan. Lalu menurut teori yang dikemukakan oleh Williamson and Hewitt pada 1986 serta Bass pada 1998, bahwasanya pakaian dan kosmetik dapat meningkatkan daya tarik fisik seseorang.
pada gilirannya menciptakan komunitas yang lebih besar di pasar kencan. Nah, mungkin teori tersebut contohnya gini nih. Saya berpakaian bagus dan B mungkin berpakaian yang kurang bagus dan dia berusaha show off gitu. Nah, pada pasar tertentu atau mungkin lingkungan tertentu, saya akan dianggap lebih tinggi daripada teman saya yang B ini. Atau contoh lain gini nih, ada cewek inisialnya A, mungkin dia setiap hari ke kampus menggunakan make up dan B tidak. Nah, penuaan berhubungan negatif dengan daya tarik fisik. Nah, mungkin orang ketika tua itu, ketika sudah berumur itu karena mungkin fisik-fisiknya banyak yang sudah mati atau kendor, itu mungkin sangat kurang diminati mungkin. Nah, hal tersebut itu dikemukakan, teori yang dikemukakan oleh Margolin dan White pada 1987. Nah, itu tuh menunjukkan bahwa suami benar-benar menjadi kurang tertarik terhadap istri-istri mereka karena memudarnya kecantikan mereka. Nah, orang kan semakin tua, mungkin kulit kan banyak yang mati, sel-selnya mati atau berkeriput. Nah, sehingga suami-suami sendiri itu merasa kurang tertarik terhadap kecantikan istrinya yang sudah memudar. Nah, yang negatif mempengaruhi seksual ini tuh lebih ke laki-laki karena semua kepuasan hubungannya tuh menjadi kurang puas gitulah. Lalu pada teori yang selanjutnya, Style and Gibson, Hartdottir, Snellman pada 1987. Lalu ada Townsend and Levy pada 1990, Weingart pada 1990, Margolin and White pada 1987, Spritz to Earth pada tahun 1989, serta Nevitt pada 1984. Mereka sepakat bahwa sementara daya tarik fisik dihargai tinggi oleh kedua jenis kelamin, laki-laki menunjukkan preferensi yang lebih tinggi untuk kecantikan daripada perempuan. Nah, jelas sekali bahwa daya tarik fisik mempengaruhi siapa yang berkencan dengan siapa, tetapi tidak berarti daya tarik satu-satunya. Ada banyak faktor lain yang berkontribusi terhadap cinta dan ketertarikan di samping ketertarikan fisik, termasuk fisiologi dan kesamaan. Contoh yang pertama adalah efek dari fenomena yang secara subnasional memberi sinyal ketertarikan pada pasangan potensial oleh pria dan wanita. Ujian dari aspek biologis sangat jelas ketika gairah fisiologis menginduksi caption per orang lain sebagai lebih menarik dan diinginkan seksual, yaitu teori yang dikemukakan oleh Maston dan Froelich pada tahun 2003, Alan Kenrick, Lander, dan McCall 1989, Cohen, Wolf, and Place 1985. Nah, fenomena dan daya tarik hanya cukup untuk daya tarik awal dan gairah yang ditimbulkan akan memudar seiring waktu. Variabel-variabel ini tidak ditunjukkan untuk memberi substansi pada hubungan. Penelitian menunjukkan kesamaan menjadi bagian integral dari hubungan yang berkontribusi pada cinta dan ketertarikan. Nah, dalam bahasan kali ini mungkin physically itu tidak selamanya menjadi acuan utama. Mungkin banyaknya kesamaan itu bisa mengakibatkan kita itu menjadi bagian integral dari hubungan yang berkontribusi. Nah, yang dimaksud ini tuh berkontribusinya tuh sangat tinggi karena ya dalam menjalin hubungan tidak hanya
eh, modal fisik doang kan, mungkin ada kesamaan atau hal-hal lain yang mereka sukai. Nah, orang yang memiliki kesamaan sikap pada intinya memiliki pola perilaku yang sama. Sebagai contoh, individu yang memiliki gaya hidup menetap mungkin kelebihan berat badan dan mencari pasangan yang kelebihan berat badan. Seperti halnya tipe atletik dapat mencari tipe atletik lain. Nama saya Anggri Novita Dewi, NIM 80 2019 267. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan peserta sebanyak 206 mahasiswa di Universitas Midwestern. Peserta penelitian ini setidaknya harus berusia 18 tahun atau di atas 18 tahun. Kemudian prosedur yang digunakan, studi yang diusulkan menggunakan versi modifikasi dari survei pembantu yang diterbitkan oleh Indeks Love at First Sight. Pada saat pemilihan mahasiswa untuk penelitian ini dipilih secara acak, yaitu seperti di perpustakaan, ruang kelas, atau di pusat mahasiswa untuk membuat keberagaman peserta dari penelitian ini. Kemudian mereka akan mengumpulkan survei setelah 10-15 menit setelah diberikannya survei tersebut. Kemudian yang diukur yaitu daya tarik cinta pada pandangan pertama dan hubungan cinta yang progresif diukur pada kuesioner Naumann and Associates melalui ciri-ciri seperti demografis, fisik, dan kepribadian. Perkenalkan, nama saya Feby Jin Angela, NIM 80 2019 271. Kali ini saya akan memaparkan hasil dari sebuah data yang diambil dari statistik deskriptif. Secara kasar, 79% siswa lebih memilih kepribadian daripada ciri-ciri fisik, karir, prestasi, maupun pencapaian. 81% atau sebagian besar dari partisipan menyebutkan bahwa mereka sedang jatuh cinta. Lalu data selanjutnya, 93% menyebutkan bahwa senyum adalah fitur fisik yang paling menarik dari seorang individu. Misalnya, lawan jenis kita itu lebih menyukai kita ketika kita sedang tersenyum, atau kita misalnya sedang naksir nih sama seseorang. Nah, kalau kita lihat seseorang itu tersenyum, pasti kita akan lebih menyukai. Lalu analisis selanjutnya tentang lokasi terjadinya interaksi awal dilaporkan dari 98% siswa. 33% siswa menyebutkan bahwa lokasi terjadinya interaksi awal adalah di lingkungan pendidikan, misalnya di sekolah, misal kampus, ataupun tempat les. Kita tahu kalau misalnya di sekolah, di kampus, ataupun di tempat les itu kita sering menemukan teman baru, kita sering kenal dengan orang baru dari sekolah lain, seperti itu. Lokasi kedua terjadinya interaksi awal adalah di lingkungan pertemanan. Misalnya kita lagi main ke rumah teman kita waktu kuliah. Nah, di situ tuh ternyata ada temannya dia waktu SMP. Jadi kan kita kenalan nih di situ, kita kenalan, kita dapat teman baru. Nah, disitulah terjadinya interaksi awal. Dari situ juga kita bisa menambah teman kita juga biasanya di situ terjadi ketertarikan satu dengan yang. Perkenalkan, nama saya Yuswa. Jadi di sini saya akan membahas hasil dari diskusi. Jadi bahwa daya tarik fisik dan kesamaan akan paling berpengaruh dalam menghasilkan daya tarik. Jadi kesamaan pribadi ini bisa dari sifat, lalu dari kesamaan agama, etnis, ras. Ini terkait pada kesamaan latar belakang. Dan kepribadian adalah penentu ketertarikan yang lebih kuat, yang menyebabkan jatuh cinta daripada ketertarikan fisik. Ketika seorang jatuh cinta, kepribadian itu terkait dengan hubungan jangka panjang. Jadi orang berpikir hubungannya bisa langgeng dan berjalan lebih lama. Sedangkan nafsu sangat digerakkan oleh daya tarik fisik. Karena sekedar menarik tidak cukup untuk mempertahankan hubungan yang memuaskan. Ketika orang memilih pasangan, mereka lebih peduli dengan bagaimana orang lain itu cukup dalam kehidupan mereka. Disinilah kepribadian menjadi penting. Lalu ketika mereka sering bertemu atau memperdalam daya tarik mereka,
mereka cenderung menghabiskan lebih banyak waktu, dan ini menimbulkan kedekatan atau keintiman yang membuat seseorang lebih paham dan lebih menyukai kepribadian seseorang. Perkenalkan, nama saya Dewan Bida Permatasari dengan NIM 80 2019 281. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi kelompok kami. Cinta merupakan emosi universal yang telah menjadi dasar pernikahan dan keluarga bagi banyak masyarakat. Nah, dalam membentuk suatu hubungan harus ada beberapa jenis daya tarik, baik daya tarik secara fisik maupun pada tingkat kepribadian. Daya tarik awal pada calon pasangan sangat terkait dengan daya tarik fisik. Namun, kebanyakan orang memilih kepribadian daripada fisik dan karir atau prestasi, sifat-sifat yang berpengaruh dalam ketertarikan pada orang lain. Nah, selain itu, daya tarik fisik dan kesamaan juga akan berpengaruh untuk menghasilkan daya tarik kepada seseorang. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih.